Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Irfan. Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan cerita yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Bukan karena kontroversi wasit, bukan juga karena VAR, tapi karena sebuah fakta yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, 4 tim ranking FIFA terbaik berhasil lolos bersamaan ke babak semifinal. Spanyol sebagai peringkat 1 dunia, Argentina di peringkat kedua, Prancis di posisi ketiga, dan Inggris di peringkat keempat. Kalau dilihat sekilas, ini mungkin hanya kebetulan. 4 tim terbaik yang memang pantas berada di 4 besar. Tapi tunggu dulu. Kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata ada perubahan aturan dari FIFA yang membuat banyak orang mulai bertanya, apakah ini murni karena kualitas tim? Atau memang ada strategi dari FIFA agar tim-tim besar tidak saling bertemu terlalu cepat? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Karena semakin dicermati, semakin menarik juga pembahasannya. Sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, FIFA sebenarnya sudah mengumumkan adanya sedikit perubahan dalam sistem undian atau drawing. Perubahan ini muncul seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kalau dulu hanya ada 32 tim, sekarang jumlahnya melonjak cukup jauh. Akibatnya, pertandingan juga semakin banyak. Babak gugur pun menjadi lebih panjang. Tapi disinilah FIFA mulai berpikir, kalau drawing dilakukan seperti dulu, ada kemungkinan 2 tim favorit justru bertemu terlalu cepat. Bayangkan saja, misalnya Spanyol bertemu Prancis di babak 16 besar, Argentina bertemu Inggris di perempat final, 2 atau bahkan 3 kandidat juara bisa langsung pulang lebih awal. Padahal dari sisi kualitas pertandingan maupun nilai komersial, tentu FIFA berharap tim-tim besar bisa bertahan lebih lama. Akhirnya dibuatlah sistem baru. 4 tim dengan ranking FIFA tertinggi ditempatkan di jalur yang berbeda. Artinya, selama mereka menjadi juara grup, mereka tidak akan saling bertemu sebelum semifinal. Dan ternyata, keempatnya benar-benar berhasil menjadi juara grup. Sehingga skenario yang sudah disiapkan FIFA akhirnya berjalan dengan sempurna. Hasilnya, babak semifinal benar-benar dipenuhi pertandingan kelas dunia. Prancis menghadapi Spanyol, sementara Inggris akan berhadapan dengan Argentina. Kalau melihat nama-nama itu saja rasanya seperti final. Tidak ada tim kejutan, tidak ada kuda hitam. Yang tersisa benar-benar para raksasa sepak bola dunia. Lalu muncul pertanyaan, apakah ini menguntungkan? Jawabannya bisa iya, tapi juga bisa tidak. Kalau kita melihat dari sudut pandang penonton, tentu pertandingan seperti ini sangat menarik. Bayangkan, dalam waktu 2 hari berturut-turut, kita disuguhi duel Spanyol kontra Prancis, lalu Inggris melawan Argentina. Ini pertandingan yang bahkan layak menjadi final. Nilai hiburannya luar biasa. Rating televisinya pasti tinggi, penonton stadion pasti penuh, sponsor juga senang. Secara bisnis jelas menguntungkan. Namun kalau dilihat dari sisi olahraga, perdebatan mulai muncul. Karena banyak yang merasa sistem ini terlalu melindungi tim-tim unggulan. Bukankah salah satu daya tarik Piala Dunia adalah undian yang tidak bisa diprediksi? Kalau semua sudah diarahkan agar unggulan tidak bertemu lebih awal, apakah kompetisinya masih benar-benar terbuka? Itulah yang menjadi bahan diskusi di berbagai media dan kalangan penggemar sepak bola. Kalau kita melihat sejarah Piala Dunia, justru banyak cerita hebat lahir karena adanya kejutan. Tahun 2002, Prancis datang sebagai juara bertahan, ranking mereka sangat tinggi. Namun justru gagal lolos dari fase grup. Italia juga pernah mengalami nasib serupa. Spanyol pernah merasakannya. Jerman bahkan tersingkir di fase grup pada tahun 2018. Belgia yang sempat menduduki ranking 1 FIFA
juga gagal memenuhi ekspektasi di Piala Dunia 2022. Artinya apa? Ranking FIFA tidak pernah menjamin kesuksesan. Sepak bola tetap dimainkan di lapangan, bukan di atas kertas. Nah, justru itu yang membuat edisi kali ini terasa berbeda. Karena semua unggulan berhasil menjalankan tugasnya, tidak ada yang terpeleset, tidak ada kejutan besar. Mereka semua tampil konsisten sejak fase grup. Lolos sebagai juara grup, kemudian terus menang di fase gugur, sampai akhirnya bertemu di semifinal. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya FIFA tidak memberikan tiket gratis. Mereka hanya memberikan jalur yang berbeda. Kalau bermain buruk, ya tetap akan tersingkir. Kalau kalah dari tim yang lebih baik, tetap pulang. Artinya, perlindungan ini hanya berlaku sampai batas tertentu. Sisanya tetap ditentukan oleh performa di lapangan. Dan 4 tim ini memang membuktikan kualitas mereka. Menariknya lagi, sistem seperti ini bukan sesuatu yang benar-benar baru. Di Wimbledon misalnya, unggulan pertama dan kedua selalu dipisahkan. Mereka tidak akan bertemu sebelum final. Di Liga Champions, format terbaru juga mulai menerapkan sistem yang memperhatikan posisi unggulan. Jadi, sebenarnya FIFA hanya mengadopsi konsep yang sudah lama dipakai di olahraga lain. Kenapa sekarang baru diterapkan? Jawabannya sederhana. Karena format Piala Dunia sudah berubah. Dengan 48 peserta, jumlah pertandingan akan bertambah. Risiko tim besar bertemu terlalu cepat juga semakin tinggi. Misalnya ada 2 juara grup yang sama-sama kuat, tetapi harus bertemu di babak 16 besar. Padahal, keduanya layak berada jauh di turnamen. FIFA merasa situasi seperti ini justru merugikan kompetisi. Kalau melihat perjalanan babak 16 besar tahun ini, memang pertandingan berat sudah muncul sejak awal. Amerika Serikat melawan Belgia, Inggris menghadapi Meksiko, Swiss bertemu Kolombia. Semuanya pertandingan yang kualitasnya tinggi. Kalau tidak ada penyesuaian jalur, mungkin semifinal justru kehilangan salah satu favorit juara. Lalu muncul pertanyaan yang paling sering dibahas, apakah FIFA sengaja mengatur semifinal? Jawabannya tentu tidak sederhana itu. FIFA memang mengatur bagan, tetapi FIFA tidak bisa mengatur hasil pertandingan. Kalau Spanyol gagal menjadi juara grup, mereka tidak akan berada di posisi sekarang. Kalau Argentina kalah di babak 16 besar, mereka juga tidak mungkin lolos. Begitu juga Inggris dan Prancis, semuanya tetap harus menang di lapangan. Jadi yang diatur hanyalah kemungkinan jalur pertandingan, bukan hasil akhirnya. Meski begitu, tetap saja akan ada yang tidak setuju. Karena sebagian penggemar merasa undian seharusnya benar-benar diacak, supaya semua tim memiliki peluang yang sama. Di sisi lain, ada juga yang mendukung langkah FIFA, karena mereka ingin pertandingan terbaik hadir di fase-fase akhir. Kalau final mempertemukan 2 tim terbaik dunia, tentu nilai prestisnya lebih tinggi. Sekarang kita lihat semifinalnya. Pertandingan pertama mempertemukan Spanyol melawan Prancis. 2 tim yang sama-sama memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Spanyol datang dengan permainan kolektif yang sangat rapi. Mereka mendominasi penguasaan bola, sabar membangun serangan, dan sangat disiplin ketika kehilangan bola. Sementara Prancis tetap mengandalkan kombinasi kekuatan fisik, kecepatan, dan efektivitas. Pertandingan ini benar-benar sulit diprediksi. Di semifinal lainnya, Inggris akan menghadapi Argentina, duel yang penuh sejarah. Inggris memiliki skuad muda yang semakin matang, sedangkan Argentina datang dengan mental juara dan pengalaman bermain di pertandingan besar. Laga ini dipastikan berlangsung panas sejak menit pertama. Kalau melihat kualitas 4 tim yang tersisa, rasanya siapapun yang menjadi juara memang layak mengangkat trofi. Tidak ada tim yang benar-benar beruntung. Semuanya harus melewati lawan yang berat. Bedanya hanya jalur yang sudah dirancang agar tidak saling bertemu terlalu cepat.
Pada akhirnya, perdebatan soal aturan FIFA mungkin tidak akan pernah selesai. Sebagian akan mengatakan ini bentuk perlindungan terhadap tim besar. Sebagian lagi menganggap ini langkah cerdas agar kualitas turnamen tetap terjaga. Yang jelas, sejarah sudah tercipta untuk pertama kalinya sejak ranking FIFA diperkenalkan. 4 tim terbaik dunia berhasil berkumpul bersama di semifinal Piala Dunia. Dan itu menjadi catatan yang kemungkinan akan dikenang dalam waktu yang sangat lama. Apakah format seperti ini akan terus dipakai pada Piala Dunia berikutnya? Atau FIFA kembali mengubah regulasinya? Kita tunggu saja perkembangannya. Yang pasti, 4 pertandingan tersisa akan menentukan siapa yang benar-benar pantas disebut sebagai raja sepak bola dunia. Kalau menurut teman-teman, apakah keberhasilan 4 tim ini murni karena kualitas mereka? Atau memang sistem baru FIFA membuat jalan mereka menjadi lebih mudah? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan pembahasan sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.